Salam. Sekali lagi salam saudara. Puji nama Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, di rumah, dimanapun berada. Saya percaya saudara di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur saudara pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus. Kita masih bisa datang dalam hadirat Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita adalah orang yang rindu, kita yang selalu haus untuk masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Sekalipun saudara mungkin kita tidak bertemu secara fisik, lewat udara, lewat streaming, kita percaya saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas. Dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi saudara, kita tetap setia untuk melayani Tuhan, setia untuk mengiringi Tuhan. Amin saudara. Kita siapkan hati kita satukan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau katakan, Bapa kami mau datang, Bapa mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut.
Haleluya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi yang indah ini kami kembali Bapa datang di bawah hadirat-Mu, sujud di bawah kaki Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami sungguh rindu, kami haus lawatan-Mu Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada saat ini Bapa. Baik yang di rumah maupun yang dalam perjalanan, dimanapun berada Bapa, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu sanggup Bapa memulihkan setiap kami. Mungkin kami ya Bapa ada di dalam kelemahan, mungkin kami ada di dalam sakit penyakit, mungkin kami ada dalam segala problema. Tapi ketika kami datang di bawah kaki Tuhan, kami mengangkat tangan kepada Engkau ya Bapa, maka Engkau turun tangan, sembuhkan kami, setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, pulihkan kami, sembuhkan kami Bapa. Penuhi setiap kami pada pagi menjelang siang hari ini Bapa. Baik kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam ibadah raya pada pagi hari ini, maupun setiap sidang jemaat, setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang di rumah, Tuhan jamah mereka, lawat mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi pada pagi hari ini, pemulihan terjadi, kemuliaan-Mu terjadi Bapa. Secara khusus kami berdoa buat daerah kami, Cisaus Sudadita ya Bapa. Biar kiranya lawatan Tuhan terjadi di tempat ini Bapa. Kami mau berdoa, kami mau menjadi berkat bagi daerah kami Bapa. Pulihkan daerah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kuasai akal pikiran kami Bapa. Kuasai hati kami. Kuasai pendengaran kami. Kuasai setiap penglihatan kami Bapa. Pendengaran kami seutuhnya hanya kepada Tuhan, sehingga setiap mulut, setiap lidah, setiap mata, setiap tangan memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Untuk itu Bapa, habiskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Semua sahabat kita dimanapun berada, salam saudara. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sungguh saya percaya ada kabar yang luar biasa. Apa yang luar biasa saudara? Allah kita luar biasa saudara. Masalah kita kecil saudara, persoalan kita kecil, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan kita yang luar biasa, maka semuanya dapat terselesaikan saudara, bukan pertolongan Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia, bahwa Yesus bangkit dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara dimana berada, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, turun ke tanah Bapa. Yesus bangkit.
Yesus hidup, naik ke surga, dunia Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa-Nya, bebanku, ku bebas beban karena pengampunan-Nya, ku bebas beban karena kuasa-Nya, ku bebas beban, Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas karena pengampunan-Nya, ku bebas karena kuasa-Nya, ku bebas Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas karena pengampunan-Nya, ku bebas karena kuasa-Nya, ku bebas Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darah-Nya aku bebas, oleh kuasa darah-Nya aku bebas, oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Allah kita luar biasa, saudara. Seberat apapun, sebesar apapun, saudara, persoalan saudara, Tuhan Yesus katakan sudah bebas. Ketika Yesus menyerahkan diri di atas kayu salib, semuanya sudah selesai, saudara. Haleluya, Allah kita Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa hanya ada satu pertolongan kita, saudara, hanya di dalam Tuhan Yesus. Apapun persoalan saudara, percaya kepada Yesus, saudara. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau menjawabkan hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, akan mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau menjawabkan hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di dalam aku tak sanggup
Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian-Mu yang menyegarkan hati kami Bapa. Untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau membawa kami lebih lagi dalam Bapa. Untuk masuk Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang akan meneguhkan kami. Firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami Bapa. Firman-Mu terus tertanam di dalam hidup kami. Karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan hidup di dalam hidup kami ya Bapa. Berbicaralah Engkau saat Tuhan pagi yang indah ini Bapa. Berbicara Engkau Tuhan Yesus untuk memberkati setiap kami anak-anak Tuhan yang mendengarkannya dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam keluarga kami, bersama-sama kami. Tuhan ajar setiap kami ingin duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus bawa kami lebih lagi Bapa masuk di dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya mau sapa saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Yang di rumah mari lambaikan tangan. Katakan Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini tidak mengurangi hadirat Tuhan. Karena Tuhan percaya, kita percaya Tuhan kita hadir di dalam situasi, kondisi, keadaan kita saat ini. Tuhan hadir di tengah keluarga kita. Puji nama Tuhan. Saudara gimana kabarnya? Yang di rumah gimana kabarnya? Luar biasa. Saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena kita punya Bapa Yesus Kristus yang luar biasa. Amin saudara. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap kita untuk mencari hadirat Tuhan. Kalau kita siap, kita mau buka Alkitab kita. Kita percaya ada berkat yang luar biasa saat pagi hari ini. Sudah hampir ya 2 bulan saudara kita beribadah di rumah, tidak beribadah di ruangan ini, di gereja kita. Kalau boleh jujur, rindu berat, kangen berat bagi semua jemaat, saudara semuanya. Ingin sekali bertemu, merangkul satu dengan yang lain, bertegur sapa, bersalam. Tapi saya percaya situasi saat ini akan cepat berakhir. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Semua ada penyebutan badai pasti berlalu. Semua pasti berlalu karena ada kekuatan yang baru terus Tuhan berikan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu untuk membagikan berkat yang luar biasa bagi setiap kita yang akan mendengarkannya. Tema kita saat pagi hari ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Yang saya rasakan semua anugerah Tuhan. Saat ini kita hidup, saat ini kita dapat berdiri, saat ini kita bisa bernafas lega tanpa bantuan alat apapun. Karena kalau di luar sana ribuan orang bernafas itu butuh bantuan saudara, butuh bantuan alat. Tetapi saat ini kita bisa bernafas lega, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Kita saat ini sekarang kita dicukupkan sama Tuhan. Karena Tuhan baik bagi setiap hidup kita. Coba katakan kanan kiri saudara, katakan saudara sendiri bilang semua karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Semua karena kasih-Nya Tuhan di dalam setiap hidup kita. Hidup anak Tuhan, hidup kita saat ini adalah hidup yang bersandar terus kepada anugerah-Nya Tuhan. Kita bersandar pada kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Keluarga kita yang kita miliki saat ini, suami yang mengasihi, istri yang mengasihi, anak yang kita kasihi, pekerjaan yang kita miliki, pelayanan yang kita miliki saat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam setiap hidup kita. Keadaan kondisi saat ini yang dialami bukan hanya di negara Indonesia, tetapi semua negara, seluruh dunia mengalami
kita yakin dan percaya kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan berjanji memberikan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan berjanji memberikan perlindungan bagi setiap kita. Saya dan saudara, Tuhan berjanji akan memayungi kita di dalam perlindungannya Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bersaksi sedikit saudara, karena situasi dan kondisi ini sangat-sangat menegangkan. Minggu kemarin saya dan suami harus pergi ke satu bank, dan begitu masuk di dalam ruangan itu, saudara tahu gak, kami rasakan saya dan suami hanya bertatap mata, suasananya sudah tidak nyaman. Dan biasanya kami masuk bank itu bertegur sapa, senyum satu dengan yang lain. Ini semua penuh dengan orang pakai masker semua. Pas kami ngambil antriannya lumayan panjang. Saya bilang sama suami, bertahan gak ya kita di ruangan ini sampai harus nunggu antri? Suami saya bilang, ya udah terserah. Pada saat saya menunggu jauh sama suami, karena gak enak kalau berdekatan. Ketika itu saya mau batuk nih kayak gini, mau batuk, tapi saya tahan. Saya bilang sama suami saya, Pak, coba tolong ambil minum dulu, itu ada minum hangat. Saya bilang dispenser ada hangat. Saudara tahu nggak? Saking tegangnya suami juga, dia akhirnya mengambilkan saya air, bukan air hangat, tetapi air dingin, saudara. Gimana saya bilang, saya bisa minum, saya mau batuk minum air dingin. Akhirnya langsung dibuang sama suami saya. Karena saking tegangnya, dan kami memutuskan berdua untuk langsung pulang aja deh, nggak usah ngurus-ngurusin apa-apa. Situasi dan kondisi saat ini membuat kita merasa menjadi takut, seperti lihat zombie saudara. Jadi ada tegang, nggak ada sama sekali tegur sapa satu dengan ada, tapi harus pakai masker. Semua berbicara pada pasnya aja, nggak berbicara banyak. Yang biasanya kalau di bank itu kan selalu happy, selalu apa. Tetapi karena kami tegang, kami memutuskan pulang. Itu saking tegangnya saudara, ketakutan. Tapi jangan membuat ketakutan kita makin menjauh dari hadirat Tuhan. Amin. Tema pada saat pagi hari ini semua karena anugerahnya, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Kita ada saat ini, kita bisa hidup saat ini. Kita mau sama-sama buka di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 yang A saya baca buat saudara, dan saudara juga boleh baca di rumah masing-masing. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi jawab Yesus kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Berapa banyak kebutuhan saudara saat ini? Dan saya pun banyak kebutuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagi setiap kita, cukuplah kasih karuniaku. Berarti anugerah Tuhan itu untuk anak-anak Tuhan, untuk anak-anak yang menaruh pengharapannya sama Tuhan. Cukup, Tuhan bilang, tidak berlebih. Tuhan kasih. Karena condong kalau manusia, Tuhan kasih berkat yang terlalu berlebih, manusia biasanya sombong. Karena Tuhan tahu porsi anak-anaknya. Tuhan tahu porsinya masing-masing. Maka firman Tuhan sini mengatakan, cukuplah kasih karuniaku padamu. Kita sudah dianugerahkan kasih karunia Tuhan lewat keselamatan. Kita sudah dikasih anugerah Tuhan lewat hidup kita. Kita dihapus dosa kita. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita siapa sih? Gak ada apa-apanya. Kita adalah orang berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan mencintai saya, Tuhan mencintai saudara. Makanya Tuhan memberikan kasih anugerah yang cukup di dalam setiap hidup kita. Kita tidak akan dibiarkan kekurangan saudara. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Tuhan berjanji akan mencukupi segala keperluan kita. Karena Allah kita Allah yang kaya. Yes, Allah kita Allah yang bukan Allah yang kekurangan. Allah kita Allah kaya. Dan kita adalah anak-anak yang kaya, anak Tuhan yang kaya. Makanya Tuhan tidak biarkan kita kekurangan. Yang menjadi pertanyaan
saya, untuk saudara. Sampai saat ini, pernah nggak saudara meminta-minta? Pernahkah hidup saudara benar-benar kekurangan, tidak punya apa-apa? Saya yakin dan saya percaya tidak pernah anak-anak Tuhan meminta. Karena kita pegang firman Tuhan, kita tidak akan meminta-minta. Karena cukup kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita. Saya bisa memastikan semua kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Berkat bukan hanya semata-mata keuangan, berkat bukan semata-mata jasmani, tetapi berkat Tuhan lewat kesehatan. Saat ini saya dan saudara masih bebas di rumah, bisa pergi ke tetangga. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan kesehatan. Itu karena Tuhan baik di dalam setiap hidup kita. Karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan cukup. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna. Saya tidak tahu kondisi saudara saat ini. Saudara sedang lemah, saudara sedang sedih, ditinggalkan keluarga terkasih, saudara dan ada kekurangan sedikit. Kita percaya firman Tuhan akan memberkati bagi setiap kita saat pagi hari ini. Cukup kasih karunia Tuhan, dan di dalam kelemahan mula kasih-Ku menjadi sempurna. Karena di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ini firman Tuhan, janji Tuhan bagi setiap saya, bagi setiap saudara yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa bagi setiap kita, untuk kita tegak berdiri di tengah badai, di tengah gelombang yang menghimpit kita saat ini. Kita percaya Allah kita dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Dia memberikan kekuatan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Cukupkanlah dirimu. Apa yang kau ada saat ini, apa yang kau miliki saat ini, katakan cukup. Jangan mau berlebih, terlalu berlebih. Kalau terlalu berlebih, kesombongan akan ada. Saudara yakin dan percaya? Kita mau buka di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5, kita sama-sama boleh baca. Jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada dirimu. Tuhan tahu manusia seperti apa. Makanya Tuhan berfirman, mengingatkan setiap saya, mengingatkan setiap saudara, jangan menjadi hamba uang. Jangan merasa kita tidak puas, tidak cukup. Saat ini yang saudara miliki, yang saya miliki, itu semua karena berkat Tuhan. Cukup saudara, cukup kata Tuhan. Jangan kamu menjadi hamba uang. Karena saudara ya tahu, kalau kita bicara tentang uang, itu segala cara itu bisa dihalalkan. Kenapa terjadi korupsi banyak? Karena mereka merasa kurang, padahal mereka orang kaya, padahal mereka orang berkecukupan. Tetapi karena uang telah menguasai manusia, sehingga mereka menjadi serakah dan menghalalkan semua cara. Karena uang, karena saudara dan saya merasa tidak cukup, menghalalkan semua, sehingga mungkin menyakitkan orang. Tidak saudara, itu bukan yang Tuhan inginkan bagi setiap saya dan saudara. Firman Tuhan saat pagi hari ini mengingatkan bagi setiap kita bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau ada saat ini. Engkau dan saya, Tuhan sudah berikan kecukupan yang luar biasa. Karena Tuhan tahu porsinya kita anak-anak Tuhan. Ketika ada rasa cukup, maka berarti di dalam hidup kita ada ucapan syukur. Amin. Amin. Katakan kanan kirimu, bersyukur. Bersyukur. Haleluya. Jangan lihat depan belakang kanan kiri saudara. Mungkin tetangga punya ini, mungkin tetangga punya beli ini yang lebih mewah. Jangan iri. Cukupkanlah dirimu, karena kita tahu apa yang kita miliki saat ini itu
membuat kita bersyukur sama Tuhan. Yes, katakan yes semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena anugerah Tuhan cukup dalam hidup kita. Itu poin yang pertama kita dapatkan. Katakan kanan kiri saudara, anugerah Tuhan cukup buat saya, buat saudara. Yang kedua, kita belajar tentang anugerahnya Tuhan di dalam hidup kita. Anugerah Tuhan selalu baru dan tidak pernah habisnya. Amin. Amin. Katakan kanan kiri saudara, selalu baru loh anugerah Tuhan. Tidak pernah habis loh kasih karunia Tuhan. Yes, itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi setiap saya dan saudara. Kita pegang. Karena ketika kita menyadari di dalam hidup kita ada ucapan syukur, berarti kita terus mengingat anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya dan hidup saudara. Di dalam kelemahanmu Tuhan berikan kekuatan. Di dalam kekuranganmu Tuhan akan mencukupi. Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa. Ketika saudara merasa cukup Tuhan kasih karuniamu di dalam hidup kita. Kita membuka yuk sama-sama di dalam Ratapan pasal 3. Oke, Ratapan pasal 3 ayat 22. Saya baca buat saudara sampai 23. Tak pernah kesudahan kasih setia Tuhan, tak pernah habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setia Tuhan. Ada pujian mengatakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yuk sama-sama. Hari berganti hari, tetap pulihkan kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Karena siapa? Tuhan Yesus baik, tidak pernah berakhir, tidak pernah habis-habisnya, selalu baru rahmat dan berkat Tuhan di dalam setiap hidup kita. Amin saudara, berkat Tuhan tidak pernah kurang. Tidak pernah saudara berkat Tuhan itu kurang dan sedikit. Karena firman Tuhan mengatakan selalu baru setiap hari. Bayangkan saudara, kalau kita punya dompet yang berisi penuh, kita pakai belanja, kita pakai kemana? Pakai kan berkurang. Tetapi ketika kita lihat dompet kita masih penuh ya, happy nggak? Wah, itu semuanya ingin ya. Dan ini firman Tuhan buat setiap kita, selalu baru loh, setiap pagi loh, tidak habis kasih karunia Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Yes, karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang kaya, Dia memberikan berkat tidak pernah kekurangan, selalu cukup, selalu tepat, indah pada waktunya. Haleluya. Berarti Tuhan itu memberkati kita, memelihara kita. Justru kita harus menyerahkan semua segala kekhawatiran, ketakutan kita sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan akan memelihara saya dan saudara. Ketika kita menyerahkan semua hidup kita, kita menyerahkan semua pergumulan kita, ingat, kita mempunyai Allah yang mempunyai anugerah yang baru, anugerah yang tidak pernah habis-habisnya, dan anugerah yang cukup diberikan bagi setiap saya dan saudara. Di dalam Filipi 4:19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara dan saudara-saudara yang terkasih, saudara dan saya, Tuhan akan mencukupi, memenuhi segala keperluan saya dan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Yes, katakan yes. Puji nama Tuhan. Ketika kita mengimani dan kita terus mengingat anugerahnya Tuhan, kasih Tuhan buat kita, keselamatan yang sudah Tuhan
apa yang kudapat saat ini. Amin. Tuhan, aku bersyukur dengan semua yang aku punya saat ini. Biarin yang lain punya lebih, yang penting aku cukup Tuhan. Karena Engkau cukupi, karena Engkau tahu anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan kekurangan. Kita harus selalu percaya anugerah Tuhan selalu baru setiap hari. Anugerah Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Anugerah Tuhan cukup di dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita mau menyerahkan, tunduk terus sama Tuhan, tidak melupakan ajaran Tuhan, kita terus membaca firman Tuhan, kita terus berdoa berlutut di bawah kakinya Tuhan. Karena saat ini adalah saatnya buat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena indah rencana Tuhan di dalam hidup kita, indah rencana Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Ketika saudara merasa takut sedikit, saudara bernyanyi aja. Ku tidak takut sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Jangan bimbang ketika saudara sakit, dan saya pun mengalaminya. Ketika hati itu sakit datang, saya bilang, hati yang gembira adalah obat. Karena gak ada lagi obat yang harus saya minum, gak ada lagi jalan keluar untuk yang divonis sama dokter. Tetapi ketika hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, itu firman Tuhan. Kita percaya ketika kita ingin berkat daripada Tuhan, kita katakan terus, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tidak pernah berkesudahan. Ketika kita mungkin kayaknya kurang nih Tuhan, kita angkat pujian kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita mengimani pujian ini tidak kekurangan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan lewat firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Ingat saudara, menjadi kekuatan dan rema kita saat minggu-minggu hari ini kita percaya. Yang pertama, kasih dan anugerah Tuhan cukup. Yes. Yang kedua, kasih dan anugerahnya Tuhan tidak pernah habis dan selalu baru. Haleluya. Semuanya itu bisa kita dapatkan saat ini. Yang terakhir saudara, semua kita dapatkan, kita bisa dapatkan sampai saat ini anugerah Tuhan yang cukup, tidak pernah habis, tidak pernah kekurangan, selalu baru setiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Kita buka di ayat terakhir, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita buka. Oke. Kalau bilang ayat yang terakhir semuanya senyum-senyum ya saudara. Senyum gak yang di rumah? Haleluya. Tapi memang benar loh saudara, rindu berat itu wah luar biasa. Saya rindu banget untuk kita sama-sama berkumpul. Di dalam Yohanes ayat yang ke-15, ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Anugerah Tuhan yang Tuhan sudah kasih buat kita dan akan terus hidup di dalam hidup kita. Jika apa? Yang pertama, yang terakhir saudara, jika apa? Kita tinggal di dalam firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan, baca firman Tuhan, tunduk sama Tuhan, berdoa, maka anugerah Tuhan akan berlimpah di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa yang kami punya, yang kami miliki sampai hari ini Bapa. Firman-Mu menguatkan setiap kami Bapa. Firman-Mu meneguhkan setiap kami. Firman-Mu mengingatkan setiap kami yang mendengarkannya saat ini Bapa. Firman-Mu Tuhan, anugerah-Mu selalu baru. Anugerah-Mu tidak pernah habis-habisnya.
Anugerah-Mu Tuhan cukup di dalam hidup kami anak-anak Tuhan. Ketika kami terus tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, firman-Mu tinggal dan menguasai hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau baik. Berkati Tuhan setiap kami, berkati jemaat-jemaat Tuhan saat ini. Apapun yang mereka perlukan, Kau cukupi. Apapun yang mereka Tuhan Yesus perlukan, Tuhan Engkau penuhi. Karena kami percaya anugerah-Mu, kasih-Mu cukup di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik. Yang semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada worship leader. Puji nama Tuhan. Firman yang luar biasa. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya percaya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Saya pribadi sangat diberkati dan saya sungguh sangat percaya Bapak Ibu Saudara juga akan diberkati. Mari saudara, camkan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang terpilih, orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Percaya Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Tuhan berkati dalam pekerjaan, Tuhan berkati dalam keluarga, buat naik bukan jadi turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Sekali lagi Tuhan berkati. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau akhiri ibadah pagi ini. Bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Itu besar, itu mulia di dalam kehidupan kita. Bagi Allah yang mulia. Sekarang kita bangkit berdiri saudara. Allah yang mulia, yang berkata di kerajaan surga, bagi anak umat Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang padanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, segala raja, hanya yang disembahnya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, domba Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang padanya,
Doa penutup saya selalu kepada Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara kita akhiri ibadah di pagi hari. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu atas waktu yang Kau berikan bagi kami di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang sama-sama merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bisa tinggikan Engkau ya Bapa. Kami bisa mulia Tuhan. Kami tahu bahwa ini anugerah besar bagi kami Tuhan. Terima kasih kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan taruhkan firman itu tiap hidup kami masing-masing, sehingga firman dan roh terus mendorong kami, sehingga kami punya sukacita, kami punya rasa haus akan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, hamba berdoa Bapa di sorga buat seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah berbagian di pagi hari ini, song leader, singer, pemain musik, bahkan pemberitaan firman. Mari Tuhan pulihkan pengurapan kembali, memberkati Bapa di sorga dengan kuasa-Mu Bapa, yang terus Engkau bawa mereka naik Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati keluarga, memberkati pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapa di sorga, Bapa berdoa seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini yang sudah sama-sama kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Mungkin kami datang dengan berbagai macam persoalan, masalah, tapi kami percaya Tuhan, ketika dikan Engkau ada kuasa pujian mengalir ya Bapa, mengubah, memberikan kekuatan buat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan Bapa memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, di dalamnya para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari atasan sampai bawahan Tuhan. Engkau mampukan mereka Bapa di sorga untuk menangani Bapa persoalan di tengah bangsa ini Tuhan, bersama dengan Engkau Yesus Tuhan, sehingga Bapa persoalan dengan secepatnya Tuhan berlalu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mari Tuhan mampukan TNI, kepolisian untuk menjaga bangsa ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dokter dan para suster, mari Tuhan tolong Bapa di sorga, mampukan Tuhan untuk menangani pasien-pasien yang kenal penyakit ya Bapa di sorga. Mari Tuhan tolong. Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Bentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Dari Bapa di sorga sertai kami masing-masing Tuhan Yesus. Kamu berkati kami dalam nama Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Lori sikara Bapa Badaski, Lori sikata karadara Bapa Badaski karapa. Diberkatilah Kau ketika Engkau keluar dari tempat ini. Diberkatilah Engkau di mana Engkau berada. Biarlah pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, keluargamu diberkati, pelayananmu diberkati. Penggenapan firman terus menyertai Engkau. Karena Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau semakin naik, bukan turun. Biarlah berkat Allah terus mengalir hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, selamat pagi menjelang siang. Tuhan memberkati kita sekalian, dan terima kasih seluruh hamba-hamba Allah yang sudah berbahagia. Biarlah Tuhan memberkati, dan saya sampaikan kepada kita bahwa minggu depan mari kita sama-sama terus beribadah, sekalipun lewat online, lewat YouTube. Mari saudara kita ikuti, dan di rumah kita sama-sama beribadah. Saya percaya orang yang setia beribadah pasti diberkati. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.